nasihatnya Nabi bagi para pemberi nasihat yang pada hakikatnya kita sebagai manusia dan muslim punya kewajiban. Yang namanya memberikan nasihat kepada orang lain atau berdakwah, mengajak, menyeru memerlukan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu gerakan jihad dan dakwah itu memakan waktu yang sangat panjang. Jadi kalau kita mengajak anak, mengajak istri, istri mengajak suami dan seterusnya itu memiliki sebuah rentan waktu yang panjang sampai terbangun sebuah kesadaran. Makanya nggak bisa kemudian kita memaksakan kamu harus seperti ini, seperti itu. Kamu harus seperti saya apalagi. Ini sebuah kegagalan pemahaman. Ya, Rasul sendiri memiliki perjalanan yang panjang di dalam dakwah. 13 tahun di Mekah menancapkan iman kepada para sahabatnya. Sehingga setelah iman itu masuk, kemudian hijrah di Madinah mulai turun ayat-ayat yang berkaitan masalah hukum, tentang pelarangan khamr, tentang hukum-hukum yang lain, tentang hukum jihad dan seterusnya. Karena imannya sudah masuk, gampang sekali. Bahasa kesimpulannya adalah ketika kita mengajak seseorang dalam sebuah kebaikan, siapapun orangnya, entah istri, suami, anak dan seterusnya itu, ketika masih sulit itu maknanya imannya itu masih banyak perlu dibimbing lagi. Ya, di situ belum ada iman. Kalau ada iman itu gampang sekali. Jadi kalau kita mau mengukur iman kita itu lihat dari situ. Karena yang menggerakkan amal adalah iman. Makanya dikatakan gerakan dakwah, gerakan jihad itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Perjalanannya itu sangat panjang sekali. Nggak bisa seperti apa yang kita inginkan. Apa yang harus kita persiapkan? Bilmal, harta. Untuk menjadikan orang paham, sadar dalam upaya kita itu membutuhkan biaya. Selain mal adalah sinan. Apa itu? Mata tombak. Jadi dakwah itu satu ketika akan ada pertarungan. Kemudian ada apa? Lisan. Modalnya adalah nasihat dengan lisan. Dengan lisan dengan cara yang lembut tentunya ya. Bukan dengan cara menghujat apalagi memvonis kalau sesama saudara muslim. Ini juga diperlukan. Di situ ada teknik bagaimana berbicara. Orang biar tertarik seperti apa, bahasanya seperti apa, bagaimana, ini kan ada ilmunya semua. Kalau kita tidak mempelajari dan tidak punya pengalaman, nggak bisa. Ini penting. Siapa yang dihadapi itu, caranya bagaimana, ini beda-beda. Belum lagi ngatasi anak. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5 itu beda-beda juga. Karena apa? Kita juga harus tahu karakternya. Nggak harus dipukul rata. Begini harusnya begini, harusnya begini. Ini menunjukkan orang itu tidak berpengalaman. Dan dia tidak tahu tentang masalah bagaimana metode dakwah. Kadang tidak harus ngomong banyak, hanya memberi contoh saja. Ini dakwah. Kemudian apalagi modalnya jari-jari. Loh kok bisa Pak orang berjihad dan berdakwah dengan jari-jari? Ya. Jadi tidak ada alasan orang yang memiliki kekurangan lisan, nggak bisa ngomong atau bahkan sampai pada cacat ya, bisu itu, terus kemudian berdiam diri. Tidak. Karena Allah pasti bekali dia kelebihan lain. Maka jari-jari itu dengan menggunakan apa? Komputer bisa, HP. Ini kan bisa untuk mempengaruhi orang. Hari ini banyak pemuda-pemuda yang memiliki pemahaman Islam yang begitu keras gitu ya. Pemahamannya itu ekstrim. Itu karena membaca di internet. Yang masang siapa ini konten-konten pemahaman seperti itu siapa? Yang musuh-musuh Islam atau orang-orang munafik. Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam yang lurus. Caranya begitu. Mereka menggunakan itu. Bagaimana kalau kita itu tidak melawan juga? Ini diantaranya. Makanya kita harus pandai-pandai sekarang ini di dalam masalah memberikan nasihat. Rasulullah SAW mengutamakan kepada akhlak. Jadi contoh. Jadi kalau misalnya kita itu pengen anaknya itu berjilbab, ya berarti orang tuanya pakai jilbab. Pengen anaknya itu berangkat ke masjid berjamaah, ya orang tuanya juga ke masjid.